dalam puncak pemilihan Duta Kebudayaan Indonesia 2025. Selamat datang Duta Pemuda-Pemudi Kebudayaan Indonesia 2025.
melahirkan generasi muda yang bukan hanya mengenal budaya, tapi juga mampu merawat, memperjuangkan, menghidupkan kembali nafas-nafas zaman yang usang berdaya dengan lembaran-lembaran warisan turun-temurun yang sudah terjaga. Siapa bilang anak Betawi pada bertingke? Ye, siapa bilang anak Betawi pada buaya? Anak Betawi ketinggalan zaman katanya. Anak Betawi nggak berbudaya katanya. Aduh, sialan. Misi dul, anak Betawi asli. Kerjaannya sembahyang mengaji. Tapi jangan bikin dia sakit hati. Ini beri sekali orang bisa hati. Aduh, sialan. Misi dul, anak sekolahan. Kerjaannya sembahyang mengaji. Tapi jangan bikin dia sakit hati. Ini beri sekali orang bisa mati. Siapa bilang anak Betawi pada bertingke? Nggak ada yang ngomong bang. Siapa? Siapa bilang anak Betawi pada buaya? Mana anaknya? Sini panggil. Siapa bilang anak Betawi pada bertingke? Ada bang. Siapa? Nggak ada yang ngomong. Siapa yang berani sih? Siapa bilang anak Betawi pada Nggak ada. Takutin sama Bang Dul. Tadi yang sudah diputarkan adalah perjalanan saya 2 tahun belakangan untuk mencari ilmu pengetahuan tentang kebudayaan Indonesia dan juga menandingi dengan pemerintah setempat terkait kerjasama dengan Duta Malaysia serta dinas terkait. Tentunya saya mengangkat tema adalah ubah Dukei, mengubah Dukei berkolaborasi. Kenapa? Karena kita harus berkolaborasi dengan instansi terkait dan juga organisasi terkait juga. Karena kita tidak bisa berdiri sendiri, karena budaya itu adalah tanggung jawab kita bersama, bukan tanggung jawab Duta Budaya Indonesia saja.
Maluku bukan hanya tempat destinasi. Maluku memiliki banyak etnik budaya yang ada di Maluku. Pela Gando yang ada di Maluku sampai sekarang masih terjadi. Pela Gando artinya keluarga, adik kakak berkumpul bersama melestarikan budaya Indonesia. Mari para pemuda di seluruh Indonesia, kita satukan barisan, kita satukan tekad kita dalam mewujudkan budaya Indonesia di nasional maupun tingkat internasional. Di zaman generasi muda sekarang, budaya sudah sangat mempengaruhi dari budaya-budaya asing. Maka dengan saya Rivaldi Maulana, finalis Duta Kebudayaan Indonesia, perwakilan Provinsi Maluku, mengajak kita semua agar menjaga, merawat, mempromosikan dan melestarikan budaya di daerah kita sampai tingkat nasional maupun internasional. Begitu saya Rivaldi Maulana, Pemuda Kebudayaan Indonesia 2025, perwakilan Provinsi Maluku. Member of Island of Change. So here I am, being the bridge that is together to be known as Jawa Barat. Generasi muda adalah generasi penerus bangsa yang memiliki peran yang begitu penting dalam pelaksanaan kebudayaan. Tentunya mengenai tentang lelegesan. Lelegesan merupakan salah satu adat tradisi yang berupa lisan, di mana adat tersebut digunakan pada adat perkawinan ataupun hitanan, di mana adat lelegesan merupakan adat memberikan keakraban dan integratif. Maka dari itu, saya perwakilan dari Wali Sulawesi Tengah mengajak agar untuk tetap menjaga kebudayaan kita, agar tetap jangan sampai punah dan juga tetap harus kita revitalisasi kembali. Saya Muhammad Ibnu Hairul Ramadan, perwakilan Wali Sulawesi Tengah. Motif Besam, Besongmu, Motif Pedes, Maju! terdapat bisikan lembut dari masa silam yang seolah tidak terdengar. Ia adalah budaya
budaya yang kita kenal selama ini sebagai warisan suci yang kian menghilang dimakan oleh zaman. Tergerus arus modernisasi yang tidak mengenal ampun. Budaya-budaya masyarakat Lampung seperti aksara Lampung, tarian adat Lampung, dan juga lagu-lagu daerah Lampung yang kian menghilang oleh waktu. Kindang, budaya oleh hanya sekedar masa lalu. Ialah jantung Anda sapa dalam berasa. Bakani Anda lapah di bangsa depan. Kimawet dijago, budaya Sunda akan pepos pada masa ini. Saya Ahmad Rizik Al-Hasan, perwakilan Provinsi Lampung, mengajak hadirin sekalian untuk menjaga warisan suci tersebut dengan kasih dan kesadaran. Seperti menjaga api kecil di tengah malam yang panjang. Karena di setiap alunan lagu, di setiap irama, di setiap ukiran, terdapat kisah tentang asal, tentang makna, dan juga tentang kita. Saat ini Indonesia sedang mengalami krisis di mana generasi muda kurang akan budaya sendiri. Melalui advokasi saya, setia terus bertapa lestari dan di dalamnya ada
revitalisasi, serta kolaborasi dengan generasi muda. Saya percaya generasi muda adalah kunci dan tombak sebuah negara. Budaya adalah identitas suatu negara. Saya juga percaya setiap perbuatan kecil yang dilakukan saya sekarang bisa berdampak besar di kemudian hari. Saya Robin Muhammad Nurman, Jawa Barat, hatur nuhun. Kini zaman telah maju. Hidup berjalan masing-masing. Namun sayangnya banyak anak muda zaman sekarang tidak tahu lagi senangnya bertajuk menanam padi di ladang. Dahulu kala, ketika masih bersama, oleh makanan turun bersama untuk saling tolong-menolong, menanam padi dengan sukaria. Namun kini sangat berbeda. Teknologi yang sudah menjadi teman, banyak anak muda yang tak mau lagi payah, sehingga nilai-nilai budaya tergerus begitu saja. Mari kita bersama menjaga warisan leluhur tradisi berbudaya, meraih masa depan berjaya, karena budaya adalah kita dan kita adalah Indonesia. Saya, Anas Sanjahan, pemudi kebudayaan Lampung. Pilih vokal bakal selingkuh, pilih saben ateng jadi tenang, tapi pun kali murah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di kesempatan ini saya berangkat dari salah satu pemikiran dari Kiai Hajar Utara. Beliau pernah menyampaikan bahwasanya budaya merupakan hasil buah karya daripada manusia yang dimiliki sebagai kehidupan berbangsa. Bisa sampaikan bahwasanya di era diskusi saat ini anak muda tidak lagi melestarikan budaya. Kita sampaikan bahwasanya anak muda baru menggunakan baju budaya, anak muda baru menggunakan bahasa daerah. Apa yang kemudian disampaikan oleh Ali Satyati yang menyampaikan bahwasanya manusia selalu membicarakan tentang permasalahan, tapi tidak mampu memberikan solusi. Maka dari itu di kesempatan ini saya sampaikan bahwasanya kita sebagai duta kebudayaan Indonesia perlu melestarikan budaya lokal yang telah berada di daerah kita sendiri. Maka dari itu saya meminjam salah satu bahasa yang disampaikan oleh leluhur saya. Jauh bahasa pasti, boro-boro bahasa bisa. Ya. Di tengah perkembangan zaman yang semakin pesat, di tengah gemerlapnya dunia digital, kami pemuda pemudi membawa pesan leluhur bahwa kemajuan suatu bangsa tidak akan berarti tanpa adanya jejak kebudayaan. Irama Golda yang bergema, tendangan suatu tali yang melingkari kepala, itu semua memiliki makna dan doa. Maka dari itu kami pemuda-pemudi berdiri bukan sebagai pewaris, tapi sebagai penerus bangsa yang akan tetap mengenalkan kebudayaan, menghargai kebudayaan, dan melestarikan kebudayaan. Saya, Deborah Patricia Manenge, pemudi kebudayaan Sumatera Utara 2025. Di era globalisasi saat ini, seperti yang kita tahu, kebudayaan kini sedikit demi sedikit sudah mulai memudar, layaknya api kecil yang sudah mulai padam. Tarian tradisional, bahasa daerah, ataupun kearifan-kearifan lokal kini sudah mulai terlupakan. Oleh karena itu, saya sebagai generasi muda ingin kembali menghidupkan api yang hampir mati itu. Marilah kita kembali memperkenalkan budaya kita, menjaga budaya kita, serta bangga terhadap budaya kita yang ada di Indonesia ini.
mandiri budaya Ratu Bungkus, sehingga lebollah jati diri bangsa dalam. Selama kami budaya Indonesia tetap ada jiwa berwarna, berada, hitam, zat nasi, pemuda kebudayaan Provinsi Lampung. Rahayu, kebudayaan itu bukan hanya sebuah batik maupun wayang saja, tetapi kebudayaan itu berbagai macam, berbagai cara agar kita para generasi muda bisa menjaga kebudayaan yang ada di daerah kita masing-masing, karena seiring dengan banyaknya arus globalisasi, budaya-budaya yang ada di daerah kita mulai punah. Contohnya di daerah saya, yakni adanya Grand Kali, yang dimana mulai zaman dahulu masyarakat sering bergotong royong untuk membersihkan sungai tersebut karena mereka ingin menghindari hal-hal yang negatif dan membawa dampak baik bagi masyarakat. Dan mulailah sejak saat ini kita melestarikan budaya kita, karena kalau tanpa kita, siapa lagi yang akan melestarikan budaya kita? Saya, Afrizal Qudsi, finalis Duta Kebudayaan Indonesia Provinsi Jawa Tengah, ingin mengajak kalian untuk terus berkembang dan terus berkembang. Matur sembah.
maka mereka akan dengan sendirinya untuk belajar budaya. Bagaimana caranya? Kita hidup di era digital, generasi muda hari ini hidup di dunia yang cepat, maka kita juga butuh sosial media untuk mengintegrasikannya tersebut. Terima kasih. Sekian dari saya. Budaya menanam tanaman obat di lingkungan rumah kita. Karena pada saat ini tanaman obat sudah tergerus oleh lahan yang dimana tidak semua orang memiliki lahan untuk menanam tanaman obat. Kebanyakan terutama masyarakat kota membeli tanaman obat itu dari pasar, bukan menanam sendiri. Oleh karena itu, jika dapat memilih, saya akan memilih untuk tanaman obat dengan cara mengedukasikan dan sosialisasikan tanaman obat kepada masyarakat. Karena yang terpenting adalah kita memberitahukan dulu secara general agar masyarakat tahu apa itu tanaman obat dan apa fungsinya bagi bangsa dan negara kita, yaitu Indonesia tercinta. Terima kasih. Budaya yang saya akan pilih yaitu Piil Pesengiri. Karena yang seperti sudah saya katakan di saat presentasi bahwa Piil Pesengiri sendiri dari Lampung sudah sangat minim kesadaran masyarakatnya. Dengan hal tersebut, tentunya saya ingin menghidupkan kembali dengan cara mengajak pemerintah atau tokoh adat dan tokoh masyarakat sekaligus masyarakat itu sendiri untuk berperan aktif dalam melestarikan Piil Pesengiri. Terima kasih. Banyak sekali kebudayaan yang bisa kita lihat sudah semakin punah dari setiap berbagai daerah. Hanya saja kita sebagai pemuda-pemudi mungkin saja tidak memiliki niat yang besar untuk bisa mengenalkan kembali kebudayaan tersebut. Saya, Dewa Patricia Manege, memiliki strategi untuk bisa menghidupkan kembali kebudayaan tersebut. Salah satunya tarian. Seperti yang kita ketahui bahwa di zaman sekarang banyak sekali kebudayaan luar yang masuk ke Indonesia ini. Hanya saja kita sebagai pemuda-pemudi Indonesia bisa menyatukan setiap kebudayaan yang ada di luar negeri agar setiap pemuda-pemudi memiliki minat yang lebih lagi untuk bisa mengenalkan ataupun mencampuri setiap kebudayaan agar kebudayaan yang ada di Indonesia boleh dikenal oleh mata dunia. Sekian dari yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saat ini generasi muda banyak yang melupakan budayanya karena menganggap itu kuno. Saat ini juga banyak aplikasi seperti TikTok, YouTube, itu generasi muda banyak berkecimpung di sana. Kita bisa mulai perkenalkan budaya kita, termasuk saya mengambil Angklung Seret. Angklung Seret adalah salah satu alat musik khas Jawa Barat, Tasikmalaya. Kita bisa mulai perkenalkannya di sana. Dan saat ini modernisasi sangat cepat, betul sekali kan? Karena itu banyaknya orang-orang atau generasi muda yang menggunakan aplikasi TikTok dan YouTube itu. Kita bisa membuat konten-konten kreatif untuk mengundang minat dan kesukaan generasi muda. Karena kalau sudah suka, itu tidak bisa dilupakan. Saya Robi Muhammad Ilman, Jawa Barat, Atur Nuhun. Jadi di era zaman sekarang banyak sekali arus globalisasi yang masuk di kalangan generasi muda. Karena apa? Karena dengan melalui platform-platform yang tersedia, semakin arus akan masuk dan terus masuk, dan budaya luar maupun budaya asing akan tetap terus menyatu dengan diri kita, dan budaya-budaya yang ada di daerah kita itu hampir punah. Contohnya adalah tadi yang sudah saya sebutkan, adanya Grantali yang dimana itu di Provinsi Jawa Tengah sendiri, karena Grantali itu merupakan tradisi dari Kabupaten Semarang atau Kota Semarang, yang dimana dia udah turun-temurun, yang dimana masyarakat sekitar itu wajib menghindari hal-hal baik dan juga saling bergotong royong satu sama lain, karena melalui tradisi ini terdapat nilai-nilai luhur. Yang pertama ada nilai ekologis, yang kedua ada nilai ekonomi kreatif, dan yang ketiga ada nilai masyarakat. Dari segi ekonomi
generasi muda tentunya melihat dengan adanya anak muda sekarang akan kurangnya dengan adanya untuk melestarikan kebudayaan mereka. Akan tetapi saya mengambil suatu contoh dari daerah saya. Tidak lepas Toli-Toli berupa kota kecil yang berada di Kabupaten Sulawesi Tengah. Toli-Toli masuk dalam kategori bahasa yang hampir punah. Tentunya Toli-Toli masuk dari 718 bahasa yang masuk dalam data Kemendikbud, dan tentunya Toli-Toli masuk salah satu kata yang hampir terancam punah. Dan bagaimana caranya saya agar merevitalisasi kembali bahasa saya hampir punah? Salah satunya berdirinya saya di sini secara tidak langsung saya sudah mempromosikan, memperkenalkan dengan adanya saya akan membuat suatu modul yang berupa kosakata bahasa Toli-Toli, karena Toli-Toli merupakan bahasa yang cukup detail. Cukup sekian, terima kasih. Perlu diketahui secara bersama bahwasanya di era modernisasi atau era diskusi ini kita perlu ketahui memang banyak sekali tantangan yang dihadapi oleh anak muda. Salah satunya adalah bagaimana untuk pelestarian bahasa. Saya yakin dan percaya bahwa teman-teman di sini juga banyak sekali anak muda yang berbicara soal bahasa, malu berpakaian adat, dan malu untuk bagaimana melestarikan budaya sendiri. Bagaimana kita sebagai duta kebudayaan Indonesia memberikan metode atau bagaimana cara untuk supaya anak muda ini tidak lagi lupa dengan budaya yang telah diajarkan. Mungkin saya juga pernah mendirikan salah satu sangga yang ada di kampus Ian Ternate dan juga di Yogyakarta. Saya punya metode adalah bagaimana supaya anak-anak itu yang punya minat dan bakat itu saya melestarikan dalam bentuk sangga seni. Siapa yang minat di tari, siapa yang minat di puisi, itu kita kembangkan. Jadi budaya adalah identitas, perlu kita lestarikan. Karena kalau bukan kita lagi, siapa lagi yang melestarikan budaya? Yang kedua adalah perlu saya sampaikan bahwasanya kita sebagai generasi muda itu ingin riset tentang budaya-budaya yang kemudian telah punah. Banyak sekali budaya khususnya di Indonesia Timur. Saya yakin percaya bahwasanya teman-teman di Jawa ini tidak pernah ketahui tentang budaya Nusantara. Karena apa? Karena ini riset. Jadi di kesempatan ini saya mengajak kepada teman-teman semua, mari kita sama-sama melestarikan budaya dengan banyak membaca dengan acara riset-riset yang ada. Mungkin ini dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bekerja sama dan tetap berada di tempat Indonesia sampai kapanpun. Kebudayaan Jawa Timur. Saya Sati Bayu, Duta Kebudayaan Indonesia Kreatif 2023, ingin mengucapkan undur diri, matur sembah. Jadilah seorang duta yang berwawasan tinggi, menginspirasi. Saya menjadi Duta Pemuda Kebudayaan Indonesia Ekonomi 2023, pamit undur diri. Terima kasih.
di bawah langit yang membelah samudra, tumbuh subur zamrud nan mulia. Tanah pertiwi peluk cinta alam, mahkota hijau sumber kehidupan. 3 mahkota cahaya Nusantara, 3 lencana janji yang membara. Kami pemuda-pemudi Indonesia menjaga warisan leluhur tercinta. Riuh gelombang tak gentarkan jiwa, Mahesa Bahi penguasa samudra. Gagah perkasa membawa cahaya, lambang keberanian penjaga bangsa. 3 mahkota sinar dalam gelap, 3 lencana bertuah tak lenyap. Langkah kami tegap dan teguh, di laut dan darat kami menyatu. Tiga mahkota sinar dalam gelap, 3 lencana bertuah tak lenyap. Langkah kami tegap dan teguh, di laut dan darat kami menyatu. Sakra pitutu, pusaka petunjuk, petuah bijak dari tanah abu. Warisan leluhur dalam tiap kata, membimbing jiwa, membakar semangat bangsa. Zamrud membelai, Mahesa menerjang, takra memandu arah terang. 3 kekuatan dalam jiwa kami, menjadi nyawa Ibu Pertiwi. 3 mahkota cahaya Nusantara, 3 lencana janji yang membara. Dari Sabang hingga Merauke kami bersatu, abadi menjaga negeri. 3 mahkota cahaya Nusantara, 3 lencana janji yang membara. 3 mahkota cahaya Nusantara, 3 lencana janji yang membara. 3 mahkota cahaya Nusantara, 3 lencana janji yang membara. Dari Sabang hingga Merauke kami bersatu, abadi menjaga negeri.
didorong lagi dan juga berkenan. Pemuda terpilih wakil 3 Duta Kebudayaan Indonesia 2025 untuk Maluku Rifanti. Dan selamat kembali untuk pemudi terpilih. Suaranya Lampung 1 Lada. Tentu selamat kepada dari pemuda terpilih Sagi Serkasi Lampung 2. Selamat kepada Priscilia Jawa Barat. Tentu Jawa Barat kembali hadir pada malam hari ini. Saya mengucapkan selamat kembali atas terpilihnya dari Wakil Duta Kebudayaan Indonesia 2025 3 dan 2/1. Untuk itu kami mengucapkan kepada Duta Kebudayaan Indonesia tahun 2025 untuk ekonomi kreatif. Kemudian selamat kepada Jawa Barat Muharofi Muhammad. Pemudi terpilih untuk Duta Kebudayaan Indonesia 2025. Selamat